Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yuni Marsita, mahasiswi semester 2 di Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Matlaul Anwar, Banten. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah dasar-dasar logika. Sebelum itu, kita bahas secara harfiah terlebih dahulu. Ilmu artinya tahu atau mengetahui. Sedangkan logika berasal dari bahasa Yunani logos yang berarti kata, ucapan, atau alasan. Secara etimologi, logika merupakan ilmu yang mempelajari pikiran yang dinyatakan dalam bahasa. Menurut Hasbullah Bakri, logika adalah ilmu pengetahuan yang mengatur penelitian hukum-hukum akal manusia sehingga menyebabkan pikirannya dapat mencapai kebenaran, atau singkatnya ilmu pengetahuan dan kecakapan untuk berpikir lurus. Kita mempelajari ilmu pasti karena manfaat yang mau diambil. Nah, karena keseluruhan informasi keilmuan merupakan suatu sistem yang bersifat logis, maka dari itu ilmu tidak mungkin lepas dari logika. Logika membantu manusia berpikir lurus, efisien, dan teratur untuk mendapatkan kebenaran dan menghindari kekeliruan. Terlepas dari berbagai prasangka, emosi, dan keyakinan seseorang, logika mendidik seseorang untuk bersikap objektif, tegas, dan berani. Suatu sikap yang dibutuhkan dalam segala suasana dan tempat. Proposisi adalah pernyataan tentang hubungan yang terdapat di antara dua term atau suatu pernyataan dalam bentuk kalimat yang memiliki arti penuh dan utuh. Berdasarkan bentuknya, proposisi diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu tunggal dan majemuk. Proposisi tunggal hanya mengungkap satu pernyataan saja, di mana hanya didukung satu subjek dan satu predikat atau kalimat tunggal. Sebagai contoh, kalimat setiap manusia akan mati. Dalam kalimat tersebut hanya terdapat satu subjek, yaitu manusia, sedangkan predikatnya adalah mati. Selanjutnya, proposisi majemuk. Proposisi ini dibentuk dari gabungan dua proposisi tunggal atau lebih, di mana kalimat pernyataan ini sekurang-kurangnya didukung dua pola kalimat. Misalnya seperti kalimat, setiap warga negara harus menyadari hak dan tanggung jawabnya. Ada lagi dua kategori berdasarkan sifat pembenaran dan pengingkarannya, yaitu proposisi kategorial dan kondisional. Proposisi kategorial menunjuk pada sebuah pembenaran atau pengingkaran yang bersifat mutlak, pasti benar atau pasti salah. Artinya, kebenaran terjadi tanpa syarat. Contoh kalimatnya, semua orang akan mati. Selanjutnya adalah proposisi kondisional, yakni proposisi yang menunjuk pada pembenaran atau pengingkaran yang bersyarat atau berupa pilihan. Kategori proposisi kondisional sendiri dapat dibedakan menjadi dua kategori, yakni hipotesis dan disjungtif. Proposisi kondisional hipotesis adalah proposisi yang menunjuk pada pembenaran yang bersyarat. Artinya, bila proposisi terpenuhi, maka kebenaran terjadi. Hal ini bisa kita lihat dalam kalimat, jika hujan terjadi, tanah becek. Jadi, tanah akan becek jika terjadi hujan. Lain halnya hipotesis, proposisi kondisional disjungtif disebut juga alternatif. Hal ini didasarkan pada pembenaran yang berupa pilihan. Proposisi ini kerap kali menggunakan kata atau, seperti dalam kalimat, Amir harus membantu orang tuanya atau membersihkan halaman rumah. Silogisme berasal dari bahasa Yunani yang berarti kesimpulan. Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme ini disusun dari dua proposisi atau pernyataan dan sebuah konklusi atau kesimpulan. Nah, itu dia pembahasan dari saya. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.